disiplin budaya positif di sekolah. Adalah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang mengikuti kegiatan saya hari ini. Kegiatan hari ini merupakan salah satu tugas saya untuk memenuhi modul 1, yaitu di modul 1.4 untuk aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi semoga dengan adanya pemahaman dan pengalaman budaya positif ini kita dapat meningkatkan budaya baik di sekolah kita. Belajar dalam tahap menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanamkan padi. Misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini merupakan umpama seorang guru sebagai petani, sedangkan siswa-siswa tersebut adalah padi. Jadi dengan seorang petani tentunya akan memperhatikan bagaimana kondisi tanah, kondisi lingkungannya agar terbentuk tanaman yang subur. Begitu juga sebagai seorang guru diharapkan kita dapat memperbaiki kondisi-kondisi ataupun budaya-budaya yang tidak membawa kebaikan kepada sekolah kita. Di sini kita bagaimana caranya kita untuk menuntun siswa-siswa tersebut. Dari upaya tersebut kita dapat juga memahami bahwa sekolah ini diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid yang mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik membentuk sebuah budaya. Cobalah amati lingkungan sekolah kita pada saat ini. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah atau institusi kita yang kita anut dan yakini selama ini. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran
pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan melihat suatu pembelajaran. Penghuninya selama seorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin berpendapat. Adalah yang arahnya kita untuk pembentukan suatu karakter, karakter pembelajaran yang baik kepada anak didik kita. Jadi kalau tidak ada budaya positif yang dikembangkan, jadi untuk pembentukan karakter yang akan kita capai kepada siswa kita agak sulit. Ayolah pentingnya suasana positif di lingkungan. Terima kasih kepada Bapak Fahir. Ya, budaya positif ini yaitu sudah sangat penting di lingkungan sekolah, karena budaya positif dapat menciptakan kenyamanan bagi siswa-siswa kita untuk belajar. Dengan adanya kenyamanan tersebut, siswa menjadi aman dan siswa dapat menumbuhkan karakter-karakter yang positif. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Mungkin disiplin di sekolah. Terima kasih Bunda. Jadi menurut saya itu, jadi untuk penerapan disiplin yang pertama kalau di sebuah sekolah, yang utama ini adalah kita selaku guru sebenarnya. Ini menurut saya. Jadi kalau misalkan guru udah disiplin, insya Allah anak didik kita pasti akan mengikuti ini. Contoh yang pertama yang paling sana, dia tadi udah diutarakan oleh Pak Sekolah, ini adalah disiplin waktu gitu. Jadi mana disahkan nih, waktu tadi Bapak APG kita itu selaku guru ataupun siswa. Jadi waktu memang sebenarnya semangat kama untuk kita yang kita mau lah, kita maunya sebenarnya masuk yang tujuh-tujuhnya gitu. Tapi mungkin ada kesibukan yang lain, kita tidak bisa datang awal kan gitu. Banyak lagi contohnya. Yang pertama tadi adalah disiplin waktu, yang kedua mungkin dia adalah tentang dia cara berpakaian, mungkin dia bisa jadi disiplin. Misi bagian, jadi itu bukan salah seorang guru aja, tapi memang untuk disiplin berpakaian dia bisa terjadi dengan adanya kerjasama antara semua guru dan semua siswa. Ya menurut saya Bu. Sama atas pendapat-pendapatnya. Jadi mudah-mudahan setelah kita mengikuti nanti materi dari budaya positif di sini, kita akan mendapat jawaban apa yang harus kita putuskan agar disiplin tersebut tidak perlu dipaksakan pada diri kita. Teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice
Sobi meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ilustrasi guru mengontrol murid ada 3. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah setuju? Kita mungkin tidak bisa kan memaksakan apa yang kita inginkan kepada orang lain ketika orang tersebut tidak ingin melakukannya. Walaupun kita sudah memperhatikan, sudah membuat tata tertib, tapi ketika orang tersebut tidak ingin melakukannya dengan segala cara, dia melanggar atau tidak mengikuti tata tertib yang kita buat. Kemudian yang kedua, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian menjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Hal ini dapat kita perhatikan ketika kita memberikan kontrol kepada murid, misalnya baju dimasukkan ke dalam. Mungkin pada saat guru tersebut ada di depan mereka mengizinkan untuk guru tersebut mengontrol dirinya dengan mereka mau memasukkan baju ke dalam. Namun setelah guru tersebut hilang dari pandangannya, mereka akan kembali kepada situasi semula. Hal tersebut berarti belum ada muncul dari diri murid tersebut untuk melakukan disiplin secara intensif. Kemudian yang ketiga, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi di sini ketika semua warga sekolah memahami apa yang kita terapkan, apa yang kita tulis memiliki tujuan, sehingga mau tidak mau kita semua mengikuti dan menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan yang ketiga, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ketika kita sering mengontrol hal ini akan menyebabkan murid itu hanya takut kepada guru, sehingga ketika dia ingin melakukan disiplin, mungkin ada salah satu guru yang disegaminya, sehingga bahwa dia melihat belajarnya, murid tersebut langsung melakukan hak budaya yang baik. Namun kepada guru-guru yang lain, mereka tidak melakukan karena dia merasa hal tersebut dia tidak ingin dikontrol oleh yang lain, dia hanya mau dikontrol oleh hanya satu guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Terkadang kita sebagai guru sudah kehabisan cara untuk memahami murid, misalnya kita sudah menghukum, sudah beberapa kali menghukum, kemungkinan kita akan membuat rasa bersalah dengan mungkin kata-kata, ibu kecewa loh sama kamu, sudah berapa kali ibu bilang, tapi kamu masih saja seperti itu. Hal tersebut merupakan kata-kata membuat orang rasa bersalah. Mereka belajar untuk buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ketika seseorang merasa dia bersalah, mereka pikirannya hanya hal-hal yang negatif yang ada pada dirinya. Kemudian kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan
membuat hal-hal tertentu. Kemudian apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuhan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk ketika kita melakukan kontrol pada musuh kita dengan cara memaksa. Jadi kemungkinan hal tersebut hanya dalam jangka waktu pendek. Contohnya tadi ketika kita memerintahkan kepada siswa yang masukkan baju ke dalam, mungkin hanya jangka waktu beberapa menit. Tapi kalau hal ini dengan kita lakukan, bisa jadi akan memunculkan di sini sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, sehingga murid itu merasa jengkel, mungkin sering ditegur. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen F. Covey? Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini saya akan menampilkan tabel stimulus respon dengan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Sama dengan misalnya antara guru dengan siswa. Kebutuhan kita sebenarnya sama, namun di teori kontrol yaitu kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, namun di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Di teori kontrol itu hanya ada model berpikir menang-menang. Nah, kita adalah sedang mengontrol. Makna kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perilaku tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sedang menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja
Jadi kata disiplin ini sebenarnya hanya diri kita yang bisa melakukannya. Namun ketika kita tidak dapat mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kita memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa bentuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, saat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bahkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi di sekolah itu tempat kita belajar, terutama belajar disiplin, karena disiplin itu pengertiannya adalah belajar. Pengertian apa sesungguhnya disiplin adalah belajar, di mana di sekolah ini kemungkinan murid-murid belum dapat mendisiplinkan dirinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan diri mereka, yaitu guru. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu jakuannya doha lepasing pangahe min uga kuat kuasa aman diri priangga. Yang artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pandangan dari Gosset dalam bukunya Restitusi School Discipline 2001, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi sebagai seorang murid itu kita harus paham mengapa kita sekolah, apa sih yang kita perlukan di sekolah. Jadi hal tersebut harusnya muncul dari dalam diri kita, sehingga dengan adanya muncul dari dalam diri kita, maka kita akan mudah untuk belajar disiplin. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya. Dengan kita memiliki sifat disiplin, itu dapat menggali potensi yang ada pada diri kita, menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi itulah tujuan mengapa kita sekolah, mengapa murid sekolah, yaitu untuk belajar disiplin. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di profil pelajar Pancasila terdapat enam karakter. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi di kurikulum merdeka ini sudah sangat jelas untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri manusia. 3. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosset dalam bukunya Restitusi School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang manusia itu tidak ingin dihukum. Hal ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kalau misalnya kita memiliki sifat tidak ingin dihukum, dia adalah motivasi terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi
Yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seharusnya kita memiliki motivasi ini dalam diri kita. Untuk siswa-siswa harusnya menanamkan motivasi ini yang harus ada di diri mereka. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi bukan dorongan dari luar, muncul dari dalam diri mereka. Itu mereka yang memiliki tujuan ingin jadi apa setelah ini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi dan perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ini dapat kita mencontoh dari orang yang sudah berhasil. Misalnya kita mencontoh dari mantan presiden kita B.J. Habibie. Dia memiliki disiplin diri, memiliki jam 2 subuh dia harus bangun untuk belajar. Sebelum belajar harus sholat, mengaji, kemudian setelah belajar jam sholat subuh. Setelahnya dia memiliki jadwal dalam satu harinya menjalankan kegiatan-kegiatan pada dirinya agar dia bisa mencapai apa yang diinginkan. Kontrol tersebut tidak didapatkannya dari orang lain, yaitu didapatkannya pada diri sendiri. Hal inilah bagaimana caranya kita memunculkan motivasi intrinsik pada diri kita sendiri, terutama kepada kita tanamkan kepada siswa-siswa kita. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin. Di sini disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid akan melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Jadi kalau konsekuensi ini sudah tidak lagi diperintah oleh guru, murid sudah mengetahui, sudah paham apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak menaati aturan. Kemudian dihukum oleh penghargaan.
Jika kita mengucapkan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bertanggung jawab pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi menginginkan suatu tindakan itu hanya karena penghargaan, bukan karena diri sendiri. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Mungkin ini sudah menjadi budaya kita. Apapun yang kita perintahkan, mungkin kita akan memberikan penghargaan kepada orang lain. Jika kita mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Misalnya dalam lomba kalah, tentunya kita akan sedih ataupun berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, menciptakan bahan-bahan murid, menyiapkan makanan atau bahan-bahan alat tulis. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain. Melakukan tugas guru memutuskan untuk menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berbudaya seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Namun untuk di sini kita mungkin cara kita memahami kebutuhan dasar yang diperlukan oleh murid dengan cara menyebarkan angket. Karena kalau kita nak nanya seorang-seorang, tidak mungkin ya. Tapi dengan menyebarkan angket, mungkin bisa mewujudkan apa yang sebenarnya murid inginkan. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kekuasaan atau power. Sangat penting bagi kita untuk
alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan hingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan atas yang belum terpenuhi melalui penerapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif. Murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam menjalani kebutuhan berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Kemudian dunia berkualitas. Seperti apa dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi diri semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasuki hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Sehingga kesimpulannya, bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan menetapkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gibson, Bosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun dan yang terakhir adalah manajer. Jadi sini ada tabel dari posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol tersebut, yang sangat diharapkan adalah sebagai seorang manajer. Nah, posisi sebagai manajer di sini yaitu bagaimana dapat menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada diri murid. Tiga sisi segitiga restitusi. Dia digariskan dalam bukunya Construction School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bersama segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini ketika murid kita melakukan kesalahan, kita dapat melakukan menstabilkan identitas, yaitu dengan kita menanyakan untuk membuat mereka nyaman bercerita kepada kita. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah mereka bercerita dengan apa yang mereka lakukan, kita dapat mengajak mereka untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan ibu dan bapak guru. Di sini apabila kita sudah memiliki keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, sehingga ketika siswa ataupun murid kita melakukan kesalahan, kita cukup menanyakan
apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita ataupun sekolah kita. Di sini tabel dari menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Menggali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Sedangkan sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menggantikan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Pemikirannya telah bergeser, ingin menjadi orang yang dituju. Sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi, yaitu pertanyaan ini dapat menggantikan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. Dalam menerapkan segitiga restitusi perlu juga diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi di sini yang salah dia sedia untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak lempar ke tangan, udah tahu salah, biasanya kan tidak ngaku salah. Ini yang sulit untuk kita kendalikan. Tapi kalau misalnya udah tahu salah, kemudian dia bersedia untuk memperbaiki kesalahannya, mungkin kolaborasi ataupun kerjasamanya bisa dijalankan. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Dalam menerapkan segitiga restitusi juga perlu diperhatikan yang keempatnya, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi yang salahnya mau untuk melakukan perbaikan. Dan yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah yang mereka lakukan. Yaitu ditanyakan dengan keyakinan yang mereka yakini yang ada di sekolah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Dan ini adalah dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Yang paling pertama kita harus menstabilkan identitas.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya kita bisa menanyakan kepada murid kita ataupun memberikan pertanyaan ketika mereka membuat salah, dan kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya nanti siswa yang datang terlambat 15 menit, sudah terlambat, masih dia mengatakan, tentunya dia punya alasan. Apa alasannya dia melakukan hal seperti itu? Kemudian kita akan mengaitkan kepada keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas kita. Bagaimana? Apakah kita sudah memiliki keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas yang kita miliki? Misalnya tindakanmu ini sesuai tidak dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi dia yang menjawab, siswa tersebut yang menjawab apakah sesuai atau tidak. Harusnya tidak sesuai. Keyakinan apa yang kamu langgar? Jadi setelah itu kita akan menanyakan apakah kamu bersedia atau siap untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan. Jadi dengan demikian diharapkan dengan adanya segitiga institusi ini bisa memunculkan motivasi dari dalam diri siswa. Jadi ini adalah kata penutup dari disiplin positif. Mungkin ada yang memberikan pendapatnya dari apa yang saya buat tadi tentang disiplin positif ataupun keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Misalnya lagi kita cukupkan sampai di situ. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah bersedia. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahan yang selamat saya terima kasih. Kami kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.